Selamat pagi Pak Krik dan teman-teman, perkenalkan nama saya Verna Elsa Disanda. NIM saya 21G10019. Saya dari Prodi Akuntansi kelas 1. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di YouTube. Pertama pertanyaannya, cinta itu menurut saya nyata. Karena arti cinta sendiri yaitu suatu emosi dan kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Menurut saya nyata karena nyatanya itu rela berkorban, saling membantu, saling mengasihi, menyayangi, saling cinta, dan menerima apa adanya. Indikator nyata yaitu menerima apa adanya dari filsuf Plato, tidak memandang fisik dari filsuf Plato, fokus kepada satu orang saja dari filsuf Plato. Selain itu, peduli, terbuka, saling menghargai, saling menyayangi, fokus pada tujuan yang sama, dan saling membahagiakan satu sama lain. Selanjutnya, indikator tidak nyata karena pertama, tidak dapat meluangkan waktu. Yang kedua, tidak berkomitmen. Ketiga, tidak menerima apa adanya. Yang keempat, tidak peduli. Yang kelima, tidak terbuka. Dan yang keenam, tidak menghargai. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa itu mencintai? Mencintai seseorang berarti menerima orang lain apa adanya tanpa menilai bahwa ia kurang baik dan tidak mengharapkan orang lain berubah agar mereka menjadi yang lebih baik. Mencintai seseorang berarti mencintai walau bahkan ia memiliki kekurangan satupun. Bagaimana manusia mengetahui untuk mencinta? Karena adanya hormon yang dimiliki manusia seperti nafsu, daya tarik, keterikatan, adanya kekuatan perasaan, motivasi untuk mencapai mimpi secara bersama-sama. Juga manusia itu diberi kontrol dan dia merasa bahwa ia memiliki seseorang untuk diri sendiri adalah hal yang paling membahagiakan. Lalu pertanyaan berikutnya juga, faktor-faktor cinta. Pertama, kesamaan. Menurut Phillips, manusia cenderung berpikir bahwa orang yang sama dengannya akan menyukainya. Yang kedua, saling suka. Manusia menikmati ketika dirinya diinginkan, sehingga ia pun ingin agar orang lain yang disukainya sama-sama menyukainya atau membalas perasaannya. Yang ketiga, karakter yang disuka. Penampilan dan kepribadian adalah dua hal yang paling mendasar yang menimbulkan ketertarikan. Meski dua aspek itu dinilai berbeda oleh tiap orang, keduanya tetapi dianggap penting. Yang keempat, penerimaan sosial, termasuk norma budaya dan faktor pembatas lain yang membuat manusia pilih-pilih soal siapa yang pantas yang harus dia cintai. Yang kelima, kebutuhan pendamping. Setiap orang menginginkan pendamping atau partner dalam hidupnya, entah untuk kedekatan intim maupun pendekatan status sosial. Yang keenam, gairah cinta. Ada saja orang yang merasa jatuh cinta karena mengalami situasi-situasi yang tertentu yang mendongkrak adrenalinnya, seperti gembira maupun stres. Lalu yang ketujuh, karakter spesifik. Semua orang memiliki ketertarikan terhadap karakter tertentu, dari mata yang menghanyutkan, selera humor yang menyenangkan, ataupun hati yang saling nyaman. 8. Kesiapan dalam berhubungan. Pada titik tertentu, seseorang bisa saja secara psikologis berkerinduan untuk menjalani sebuah hubungan. Biasanya terlihat jelas ketika orang tersebut baru memutuskan hubungan dengan orang lain. Yang ke-9, hubungan eksklusif. Faktor ini biasanya dimiliki oleh seseorang yang ingin menjalin hubungan dan menghabiskan waktu secara eksklusif atau secara langsung oleh orang yang ia sukai atau ia yang deketin. Yang ke-10, misteri lain. Sama halnya dengan kecenderungan seseorang untuk dekat dengan orang yang tertentu di luar lingkaran dari kebiasaannya, seperti orang yang tertarik dengan perilaku kriminal dan contoh unik lainnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, dukungan manusia untuk mencintai. Pertama, adanya perasaan yang sama dan saling suka. Terus yang kedua, adanya keinginan untuk saling memiliki. Terus yang ketiga, adanya kecocokan dengan lawan jenis pastinya. Dan yang keempat, adanya kenyamanan. Halangan manusia untuk mencintai yaitu
Pertama, takut untuk mengulang kesalahan di masa lalu, baik dengan mantannya ataupun kesalahan lainnya. Yang kedua, trauma dengan masa lalu. Terus yang ketiga, stres dengan pikiran. Terus yang keempat, tidak ada niatan untuk mencintai seseorang. Terima kasih atas video yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perilaku dan perkataan lebihnya. Sekian dari saya. Terima kasih.